Salam saudara sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya melalui channel Cross Christ. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membahas tema-tema secara singkat dengan bahasa yang mudah seputar Allah di dalam iman Kristen, lalu prinsip-prinsip berdoa di dalam iman Kristen. Apakah doa bisa mengubah kehendak Allah? Dan sesuai janji saya, hari ini saya akan menyampaikan tentang tema yang sangat menarik, yaitu keselamatan di dalam konsep iman Kristen. Apakah keselamatan di dalam konsep iman Kristen bisa hilang atau sekali dan kekal selama-lamanya? Sekali lagi, apakah keselamatan di dalam konsep iman Kristen itu kekal, bertahan selama-lamanya, atau bisa hilang? Mari kita bersatu dalam doa, minta pimpinan Tuhan untuk memberkati kita. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan semua yang akan menonton, menyimak dalam video akun YouTube ini. Engkau memberkati kami dengan hikmat dari kuasa Roh Kudus, supaya kami bukan hanya memahami, mengerti, tetapi juga oleh karena kasih karunia di dalam iman yang Kau anugerahkan kepada kami bisa percaya dan merespon dalam perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan Engkau. Karena segala sesuatu adalah berasal dari Tuhan, Engkau yang memimpin, dan semuanya harus kembali kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan, Kau memimpin diskusi dan pembahasan ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, di setiap diskusi teologi, diskusi di tengah-tengah masyarakat gereja selalu menarik dan selalu ada pembahasan atau perdebatan tentang tema keselamatan. Saudara dikasihi Tuhan, jika kita mempercayai doktrin bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu berdaulat, tentu itu akan berhubungan dengan apakah doa mengubah kehendak Allah, apakah doa mengubah ketetapan Allah, apakah doa mengubah rencana Allah. Dan itu juga akan berkorelasi dengan tema yang akan kita bahas ini, yaitu keselamatan. Sekali lagi, jika kita percaya bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Allah itu berdaulat, Allah Maha Luas, Allah Maha Tahu, tentu saudara mungkin sudah bisa menerka atau menebak arah pembicaraan dan pembahasan kita ini akan kemana. Kita akan membaca beberapa ayat terlebih dahulu. Yang pertama, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka ini adalah murid-murid Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Saya ulang sekali lagi ya, kita simak baik-baik. Dan aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada beberapa yang penting di sini. Memberikan hidup yang kekal, satu. Yang kedua, mereka tidak akan binasa. Yang ketiga, sampai selama-lamanya. Yang keempat, tidak seorang pun akan merebut mereka dari tangan Tuhan Yesus. Kita baca teks yang kedua, yaitu Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada beberapa hal yang perlu garis bawahi di sini. Yang pertama,
kasih karunia. Ini membahas tentang pemberian dari surga, pemberian dari Allah. Jadi yang menerima itu tidak melakukan apa-apa. Ini pemberian. Kalau piala karena juara itu lain. Jadi orang sudah lari kencang dalam satu lomba lalu menang, kasih piala. Tapi ini pemberian cuma-cuma. Dari bahasa aslinya jelas bahwa ini pemberian cuma-cuma. Ketika kita menerima, kita sedang tidak berbuat apa-apa, bahkan sedang berdosa, bahkan sedang lemah. Oleh iman. Iman juga ini karunia Allah, pemberian Allah. Bukan dari sini, bukan dari kita. Ya kan? Nah, lalu yang ketiga, bukan hasil usahamu. Ditegaskan yang keempat, pemberian Allah. Nah, ini sudah jelas. Kalau kita menghubungkan Yohanes 10 ayat 28 dengan Efesus 2 ayat 8. Kira-kira kemana ya pembahasan ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dua ayat ini kita baca berulang kali, kita eksegesis ayat ini dari bahasa aslinya, lalu hasil eksegesis seharusnya tidak bertentangan dengan kebenaran atau makna dari seluruh kebenaran Alkitab, tentu kita bisa langsung menyimpulkan keselamatan dalam konsep Kristen itu kekal atau fana. Sekali selamatkan atau bisa hilang. Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang mempersoalkan, mempertanyakan, memperdebatkan tema tentang keselamatan ini. Atau dalam ruang kuliah disebut dengan doktrin soteriologi. Nah, apakah keselamatan itu kekal atau sementara? Apakah keselamatan itu menyangkut seluruh tubuh, jiwa dan roh, atau hanya roh saja? Mungkin Tuhan sedang geli ya, mentertawakan kita membahas tentang ini. Saudara dikasihi Tuhan, apakah keselamatan kekal bisa hilang atau tidak? Nah, yang namanya kekal kok bisa hilang? Itu kan tidak konsisten dalam suatu bahasa ya. Gereja kecil berkata bisa hilang, gereja besar berkata tidak bisa hilang, atau sebaliknya, gereja besar berkata tidak bisa hilang, gereja kecil berkata bisa hilang. Nah, kalau benar bahwa keselamatan dalam iman Kristen bisa hilang, bagaimana nasib orang Kristen? Bagaimana nasib hamba-hamba Tuhan yang sudah kerja keras, mungkin yang sudah mati martir? Tentu mereka dalam kondisi yang kritis, dalam kondisi yang berbahaya, dalam kondisi di ujung tanduk. Saudara dikasihi Tuhan, kalau keselamatan bisa hilang, mengapa disebut kekal? Mengapa disebut Allah Maha Kuasa? Mengapa disebut atau orang percaya, loh, itu anugerah Allah, pemberian Allah. Kalau bisa hilang, lalu bagaimana dengan keyakinan tentang Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat? Banyak sekali pertanyaan yang akan mungkin meruntuhkan sendiri pandangan yang dibangun seseorang. Ada yang mengatakan, pandangan gereja A berkata, keselamatan tidak bisa hilang. Ini telah dituduh sebagai ajaran yang mengakibatkan, sekali lagi ya, ada kelompok gereja A yang mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Ini telah dituduh sebagai ajaran yang menyebabkan gereja tidak mau bersaksi, tidur, tidak mau menginjil, tidak mau memberitakan kabar baik, tidak hidup dalam kekudusan, ya berdosa nggak apa-apa dan sebagainya. Terus mengalami tuduhan, ya nggak usah bekerja, bermalas-malasan nggak apa-apa, udah diselamatkan. Ya kan? Tidak menulis lagu rohani nggak apa-apa, Tuhan sudah selamatkan kita kok. Akhirnya mungkin dari apa yang kita lihat memang ada gereja yang seperti itu ya. Nggak nulis lagu, nggak bersaksi, nggak memberitakan kabar baik, tidak menginjil, dan seterusnya. Tidak mengajar. Manusia robot atau bukan? Sehingga tidak ada variasi hidup untuk mendukung segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh gereja. Ada lagi pandangan gereja B atau kelompok B yang berkata bahwa keselamatan bisa hilang. Hal ini telah didebat oleh kelompok A tadi dan menuduh bahwa iman yang percaya seperti ini
itu telah mengecilkan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Telah mengecilkan Allah yang berdaulat. Dan telah menjadikan manusia itu sombong karena ada jasa dalam karya keselamatan Allah. Telah menjadikan Allah sebagai boneka yang bisa dipaksa, yang bisa disuruh, yang bisa disuap atau mungkin disuap ya dengan perbuatan kita, bisa dipojokkan, bahkan bisa dikalahkan oleh kuasa gelap, oleh kuasa setan. Ada lagi yang berkata bahwa bisa hilang keselamatan itu. Supaya apa? Supaya umat Tuhan mengerjakan iman. Jangan hanya baring-baring saja, jangan hanya bermalas-malasan, jangan hanya tidur-tidur, jangan hanya santai-santai berbuat dosa, tapi menjaga kekudusan. Ada yang berkata begitu. Ada yang bilang nggak bisa hilang, justru harus mengerjakan iman keselamatan. Karena anugerah, dia harus merespon dalam perbuatan baik. Jangan-jangan di antara kedua kelompok gereja ini, kelompok yang berbeda pandangan ini, mungkinkah ada titik temu sebuah pandangan teologi? Mungkin. Mungkin hanya perbedaan pengkalimatan. Mungkin. Nah, pertanyaan saya justru, jika keselamatan di dalam iman Kristen bisa hilang atau lenyap, tentu kita sudah lupa. Apakah kita sudah lupa tentang doktrin Allah bahwa Allah itu Maha Kuasa? Kalau Allah Maha Kuasa, apakah Allah bisa dirampas? Apakah Allah bisa dirampok? Apakah Allah bisa dibegal di tengah jalan ketika Ia membawa sesuatu untuk kita? Orang-orang yang diangkat menjadi anaknya. Ini pertanyaannya. Sekali lagi, kalau keselamatan bisa hilang, apakah Allah bisa dibegal? Apakah Allah bisa dirampok? Apakah Allah bisa dirampas? Ketika dia membawa hadiah, membawa sesuatu di tengah jalan yang akan diberikan kepada kita, anak-anak yang dikasihinya, yang ditebus, yang diselamatkan, yang menjadi miliknya. Saudara, apakah Tuhan bisa dibegal di tengah jalan ketika Ia, yang pertama tadi membawa sesuatu, sekarang apakah Yesus bisa dibegal ketika membawa kita sekarang, membawa kita? Tadi yang pertama membawa sesuatu untuk kita. Sekarang Tuhan membawa kita dari dunia ini, di tanah perantauan ini, dibawa ke surga. Lalu di tengah jalan dibegal. Kalau betul Allah bisa dibegal, siapa pelakunya? Yang begitu kuat, yang bisa mengalahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, hebat sekali bisa membegal Allah. Itu pertanyaan saya. Pertanyaan logis sebenarnya. Pertanyaan yang sederhana. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jika dianalogikan keselamatan itu berhubungan dengan perjalanan yang membawa harta berharga, bukankah itu harus sampai tujuan? Lalu kalau bisa hilang, berarti apakah yang membawa barang berharga itu bisa dirampas, dirampok, dibegal, dan seterusnya? Kalau bisa, berarti Allah nggak Maha Kuasa. Kalau bisa, berarti orang yang merampok, yang membegal itu lebih kuat, lebih sakti, lebih hebat, lebih kuasa. Kalau betul siapa? Siapa pelakunya, saudara? Nah, saudara dikasihi Tuhan, mungkin hal ini berangkat ya dari pandangan teologi dari John Calvin dan juga Jacobus Arminius yang sekarang menjadi aliran Calvinis, lalu kelompok B dalam aliran Arminian. Tetapi perkembangan selanjutnya, kalau kita perhatikan di Indonesia, di Jakarta, yang begitu sengit perdebatan ini, dalam bangku-bangku perkuliahan, dalam media sosial, dan seterusnya. Sebenarnya apa yang dipegang orang-orang sampai mereka berdebat begitu hebat? Saya mencermati jangan-jangan ada titik temu. Apakah mereka membangun konsep rumusan kepercayaan tentang keselamatan dari ayat yang sama, penafsirannya berbeda, atau dari ayat yang berbeda dengan penafsiran yang berbeda pula? Atau mungkin sesungguhnya ayat itu mempunyai satu makna yang sama,
Tapi orang-orang sudah terlanjur punya presupposisi yang berbeda. Titik tolak yang berbeda, landasan yang berbeda. Atau sesungguhnya tidak ada yang berbeda. Tapi hanya mereka melihat fenomena di gereja-gereja. Contoh, ya kan? Contoh. Fenomena apa? Polemik apa yang mungkin sudah muncul di tengah-tengah gereja? Mungkin ada orang yang melihat dulu orang itu pendeta atau rohaniawan atau aktif di gereja. Lalu sekarang nggak lagi. Lalu mereka membangun teori tentang keselamatan. Mungkin. Lalu ada orang yang dulu jemaat setia, sekarang nggak lagi. Alkitab ada beberapa kali menyebut kata murtad. Ada lagi sebagian Alkitab menyebut, oh memang dia sudah keluar dari kita. Oh memang dia bukan bagian dari kita sejak semula. Ada orang yang melihat, orang itu dulu pendeta, orang itu dulu jemaat yang nampak jahat sekali, nampak pelit, kikir, tiba-tiba mati. Bahkan sebelum mati, nggak ada tanda-tanda pertobatan atau perbuatan baik. Atau mungkin ada orang yang melihat, yang sekarang membuat konsep bangunan, teori tentang keselamatan. Ada orang melihat bahwa dulu ada orang jahat, lalu bertobat, melayani Tuhan, banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, dan seterusnya. Mungkin mereka melihat kenyataan-kenyataan seperti ini, lalu mereka membangun konsep teori tentang keselamatan dalam iman Kristen, bahwa keselamatan bisa hilang. Mungkin saja, saudara. Ada juga yang berkata, ada penjahat yang bertobat lalu menjadi pendeta, dan banyak pengikutnya. Dan dia menjadi penginjil yang luar biasa. Menggunakan seluruh kekuatan keuangan untuk pemberitaan kabar baik sebagai saksi Kristus sampai akhir. Mungkin juga. Tapi ada juga yang menjawab dan menjelaskan beberapa polemik teori di atas. Dan mereka selalu mengingat, oh iya memang ada kambing dan ada domba. Yesus menyebut tentang itu. Ada gandum dan ilalang. Ada yang palsu, ada yang asli. Ada nabi palsu, ada nabi asli. Ada guru palsu, ada guru asli. Saudara, tetapi orang-orang Kristen yang menjadi murtad dan keluar dari jemaat, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Nah, ini ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Saudara, dan mungkin banyak fakta-fakta yang dilihat oleh para pendeta-pendeta yang sekarang sudah memiliki pengikut atau jemaat atau umat ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu di Indonesia ini. Saudara, kalau kita meyakini bahwa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha dan kebaikan manusia, bukan karena orang berbuat baik, berarti orang itu melakukan perbuatan baik itu respon ucapan syukur karena sudah mengalami atau mencicipi sukacita keselamatan surgawi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang teguh, kuat, harusnya banyak mendorong seseorang itu untuk banyak berbuat demi kebaikan atas nama Tuhan. Kenapa? Dia bisa berbuat baik, itu juga dorongan karena iman anugerah. Dorongan dari Allah yang bekerja di dalam dirinya. Nanti ada ayat firman Tuhan yang kita baca. Apakah respon berbuat baik itu dari diri sendiri, usaha kita, atau dari kekuatan lain di luar, atau dari kekuatan lain di luar kita? Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana jika umat Tuhan atau orang Kristen itu tetap berdosa terus-menerus? Nah ini, orang itu berdosa terus-menerus, apakah keselamatan bisa hilang? Sampai mati dia berbuat dosa terus-menerus, apakah keselamatan itu melekat dalam diri orang itu? Ini pertanyaan yang mungkin di akhir perdebatan. Karena orang itu mungkin melihat kenyataan di dalam gerejanya. Orang ini kok jahat. Sampai akhir hidupnya dia berbuat jahat. Lalu orang mempertanyakan, di mana iman yang selama ini telah ada di dalam dirinya? Apakah dia diselamatkan atau tidak?
Dan sekarang dia di mana setelah kematian? Sampai akhir dia berbuat jahat. Saudara, mungkin saya termasuk yang bertanya seperti itu. Tapi kita ingat tadi ya, di dalam Yohanes dan Efesus, kalau Allah itu Maha Kuasa, dia memberikan keselamatan itu, hidup kekal, tidak seorang pun dapat mengambil daripada Tuhan, daripada tangan Tuhan. Nah, kalau Tuhan menyelamatkan seseorang, ini teori mudah sekali ya. Kalau Tuhan memilih seseorang itu, nanti ada kita buka. Kalau Tuhan memilih seseorang, Tuhan juga akan melengkapi orang itu dengan kesadaran yang baik dan benar sepanjang hidupnya. Loh, tapi kok dia berbuat dosa? Ya, karena kita ada natur dosa. Sejak semula kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak semula kita mengalami ketidakberdayaan. Sejak semula kita yang disebut dengan gambar dan rupa Allah itu sudah rusak. Tapi tidak hilang. Sudah rusak. Saudara, sudah rusak berarti sudah tidak berdaya untuk merespon kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka kita punya kesempatan atau potensi untuk berbuat dosa. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan memilih, Tuhan memperlengkapi orang itu agar orang itu dapat memiliki kesadaran, memiliki kekuatan dari Tuhan, kekuatannya untuk dia bisa merespon kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Sekalipun kecenderungan seseorang itu adalah berbuat dosa, termasuk saya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sekalipun umat Tuhan sudah jatuh atau terus jatuh dalam dosa, ingat bahwa kasih karunia Tuhan di atas salib Golgota selalu cukup untuk mengampuni. Karena kalau kita meragukan seseorang yang berbuat dosa atau hamba Tuhan yang berbuat dosa atau umat Tuhan yang berbuat dosa lalu meragukan keselamatan, berarti kita juga meragukan pengorbanan Kristus yang cukup untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Teristimewa untuk yang percaya, yaitu umatnya. Diharapkan bukan dosa dan kesalahan yang sama. Dia jatuh, tapi bukan dosa dan kesalahan yang sama. Ya, kecuali dia ada kelainan, ada kelemahan psikis, ya kan? Ada kelemahan-kelemahan lain sehingga ia mengulangi dosa yang sama. Umat Tuhan yang sudah diampuni, ini ya, umat Tuhan yang sudah diampuni di atas bukit Golgota dengan darah Kristus yang dicurahkan, itu cukup untuk seluruh dunia. Dia juga mempercayai bahwa dia sedang diampuni sekarang. Sedang diampuni sekarang. Jadi sudah diampuni, sedang diampuni, dan meyakini juga bahwa dia akan diampuni nanti. Maka jangan berbuat dosa lagi harusnya. Tapi ada orang yang menuduh, nah orang yang punya keyakinan seperti ini justru punya peluang untuk berbuat dosa terus-menerus. Bukan. Justru karena dia punya keyakinan dalam firman bahwa dosanya sudah diampuni dan sekarang sedang diampuni, maka dia juga punya keyakinan bahwa dia akan terus diampuni. Sehingga dia tidak punya peluang untuk berbuat dosa. Umat Tuhan juga sudah dikuduskan. Kapan? Peristiwa penyaliban Kristus di Bukit Golgota. Itu sekali berlaku untuk seluruh umat Tuhan, seluruh gereja Kristus, dimanapun berada, untuk segala waktu dan zaman. Jadi umat Tuhan sudah dikuduskan, sekarang ini sedang dikuduskan, dan juga mempercayai bahwa akan terus dikuduskan. Ada istilah-istilah yang rumit dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Yunani. Saya tidak menggunakannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ajaran tentang keselamatan atau soteriologi ini berhubungan erat dengan karya Roh Kudus. Ini juga berhubungan erat dengan kepercayaan adanya kehidupan setelah kematian secara fisik. Kalau dia mempercayai keselamatan tapi tidak mempercayai ada kehidupan, ya itu gugur, namanya inkonsisten.
rumusan iman kepercayaan tentang keselamatannya inkonsisten. Doktrin tentang keselamatan adalah karya Allah Tritunggal melalui pekerjaan Kristus. Dialah juru selamat. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 1, Titus 2 ayat 13, karyanya disebut keselamatan. Yohanes 4 ayat 22, Kisah Para Rasul 4 ayat 2, Efesus 1 ayat 13. Jadi sekalipun ada hubungan yang erat dengan Roh Kudus, pekerjaan Kristus penting sekali. Penting sekali. Nanti kita bahas tentang ada 2 pekerjaan Kristus tentang keselamatan. Yang pertama, Kristus mengerjakannya di atas kayu salib. Yang kedua, Kristus bekerja di dalam kita supaya kita percaya, supaya kita merespon perbuatan baik. Kalau Kristus nggak bekerja dalam diri seseorang, nggak akan orang itu bekerja. Kalau Roh Kudus nggak bekerja dalam diri seseorang, kalau Roh Kudus Allah tidak berkarya, melahirbarukan seseorang, mengubah konsep berpikir seseorang dari tidak percaya menjadi percaya, dari melawan menjadi menyembah dan percaya, tidak mungkin orang itu berbalik dari dosanya dan percaya kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan kekal adalah anugerah Allah. Ini tadi kembali ke firman Tuhan tadi dalam Yohanes. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Kalau kita mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah, berarti menolak satu ayat, menolak seluruh kitab suci. Kita harus konsisten. Percaya satu ayat, percaya semuanya. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah menyimpang. Mungkin ada terjemahan-terjemahan yang berbeda. Dan itu kalau dibahas lebih dalam, tidak ada perbedaan di antara para penulis. Semuanya berfokus kepada histori. Kristus yang berkarya dalam sepanjang sejarah manusia. Nah, kembali ke Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, ya, kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Yang menerima tidak melakukan apa-apa. Sang pemberi yang bekerja hingga mati. Siapa? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua oleh iman. Iman itu ada fide. Fide itu bahasa lain adalah iman. Benih iman. The seed of faith. Benih, ada benih. Yang menanam benih untuk percaya, yang menanam benih untuk beriman, merespon kebaikan Tuhan di atas kayu salib Golgota, itu Tuhan. Manusia tidak punya benih itu dan tidak bisa memunculkan benih itu. Itu Allah. Dan teori ini justru membuat kita bangga. Kenapa? Kita punya Allah yang maha kuasa. Kita punya Allah yang dahsyat. Dia berkarya dan konsisten. Karyanya berkuasa. Tidak bisa orang meruntuhkan karya Allah. Itu bukan hasil usaha manusia. Justru kita merasa bersyukur, merasa bangga. Iya ya, keselamatan saya, keselamatan yang saya imani itu bukan hasil usaha saya. Justru kita harus menjadi dalam posisi aman. Dalam keadaan comfort, aman. Kenapa? Allah yang memberi, Allah yang berkarya, Allah yang menjaga. Kalau kita yang berkarya, kita yang menjaga, ya bisa dibegal di jalan, bisa dirampok di jalan, bisa digagalkan. Karena kita ini manusia yang lemah dan cemar, penuh dosa. Itu adalah pemberian Allah. Siapa yang berani mengambil? Tadi di dalam Yohanes. Tidak seorang pun yang dapat berkuasa mengambil dari tanganku. Siapa yang bisa mengambil? Siapa yang bisa menggagalkan? Nanti kita baca di ayat Roma. Siapa yang bisa mencuri? Siapa yang bisa merampok atau merampas dari tangan Allah? Tidak ada. Inilah yang membuat kita bermegah di dalam Tuhan, bermegah di dalam iman,
Karena iman kita adalah iman yang konsisten, iman yang teguh, iman yang kuat. Kenapa? Di atas dasar Allah yang kuat. Di atas dasar pengakuan iman kepada Allah yang berkuasa, yang teguh. Batu karang yang kokoh. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mempelajari tentang doktrin keselamatan, ini akan membahas banyak hal dalam tema-tema tentang keselamatan. Tapi kita sampai di sini, ini pengantar tentang keselamatan. Apakah keselamatan dalam iman Kristen bisa hilang atau tidak bisa hilang? Saudara boleh memberikan pertanyaan atau komentar di dalam akun YouTube ini, di channel Cross Christ. Sampai di sini pengantar saya tentang doktrin keselamatan. Saudara bisa menyimpulkan apakah keselamatan menurut Cross Christ ini, menurut channel ini, apakah keselamatan bisa lenyap, bisa hilang, atau kekal selama-lamanya. Selamat menyimak video saya selanjutnya. Pasti akan lebih seru. Tuhan memberkati kita semua. Salam.